warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Mita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan penjumlahan pecahan campuran dan penjumlahan pecahan desimal. Ingat, belajar matematika mudah. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah? Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Ibu sudah memberikan contoh-contoh beberapa jenis-jenis pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, dan pecahan per mil. Nah, kali ini kita akan membahas dulu tentang pecahan campuran dan pecahan desimal. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang pecahan biasa. Bagaimana sih cara kita untuk menjumlahkan pecahan? Sebenarnya cara menjumlahkan pecahan antara pecahan campuran dengan pecahan biasa itu sama saja. Tetapi pecahan biasa dengan pecahan campuran memiliki bentuk yang berbeda. Maka dari itu kita harus jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa samakan penyebutnya dan bisa kita jumlahkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu memiliki bentuk misal X, jangan X ya, misalnya 2, 1/2. Angka 2 ini adalah bilangan bulat. Sedangkan 1/2 itu adalah bilangan pecahan atau pecahan biasa. Nah, jadi yang namanya campuran itu dia memiliki bilangan bulat. Itu yang membedakan bilangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Kalau pecahan biasa dia hanya punya pembilang dan penyebut atau A per B. Tapi kalau pecahan campuran dia memiliki angka lain atau bilangan bulat, misal 2, 1/2. Dia mempunyai bilangan bulat yang dicampur dengan pecahan. Itu yang membedakan. Jadi ketika kita ingin menjumlahkan pecahan campuran, maka kita harus jadikan pecahan campuran ini tadi menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yuk simak contoh berikut. Nah, yuk kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini Ibu Mita mempunyai 2 pecahan campuran. Ini pecahan campuran ya, Nak. Kenapa pecahan campuran? Karena dia memiliki bilangan bulat dan pecahan. Begitu juga yang kedua, memiliki bilangan bulat dan pecahan. Jadi ini adalah pecahan campuran. Bagaimana sih cara kita menjumlahkan? Bisa langsung dijumlahkan atau tidak? Nah, cara menjumlahkannya kita samakan penyebutnya. Tetapi di sini ada bilangan bulat. Bagaimana cara bilangan bulat ini supaya tidak ada? Stop dulu. Nah, dari pecahan 25/6 ini kita akan rubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? 25/6 kita akan rubah menjadi pecahan biasa. Caranya, rumusnya nanti boleh dicatat ya. Penyebut dikali dengan bilangan bulat, lalu ditambah dengan pembilang. Nah, penyebut kan yang ini ya. Jadi 6 dikali bilangan bulat. Mana bilangan bulatnya? Yang ini bilangan bulat. Dikalikan dengan 2. Setelah itu ditambah ya. Ditambah dengan pembilang. Mana pembilangnya? Yang ini pembilangnya. Ini penyebut, ini bilangan bulat, ini pembilang. Sudah semua. Habis, pembilangnya adalah 5. Nah, maka kita akan kerjakan perkaliannya. 6 kali 2, 12. Ditambah 5 sama dengan 17. 17 ini diletakkan di mana, Bu? 17 ini kita letakkan di atas untuk menggantikan pembilangnya. Jadi 17/6. Penyebutnya tetap 6. Gitu ya.
Selanjutnya kita akan merubah yang 31/12. Nah, kita tulis dulu karena yang namanya penyebut itu tidak berubah, tetap 12, yang akan berubah pembilangnya. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti yang di sebelah tadi, yaitu penyebut. Mana penyebutnya? 12. Kita tulis 12 dikali dengan bilangan bulat. Bilangan bulatnya 3. Ya, kita kurung ya. Setelah itu ditambah pembilang. Berapa pembilangnya? 1. Nah, di sini 12 dikali 3 berapa? Jadi 36 ditambah 1. Jadi 37. Nah, 37 ini diletakkan di mana, Bu? Diletakkan di pembilang, yaitu 37. Setelah ini sudah terlihat kan, ini sudah tidak ada lagi bilangan bulat di depannya. Artinya ini sudah menjadi pecahan biasa. Kalau sudah menjadi pecahan biasa seperti apa, Bu? Ingat pelajaran yang kemarin, yaitu kita samakan penyebutnya. Gitu. Bagaimana caranya? Kita cari KPK-nya. Selanjutnya kita sudah memiliki pecahan, bukan lagi pecahan campuran tapi sudah menjadi pecahan biasa. Karena dari pecahan campuran sudah kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu Ibu tulis kembali 17/6 ditambah 37/12. Nah, bagaimana cara menjumlahkan? Boleh nggak, Bu, langsung dijumlahkan? Nggak boleh. Kenapa? Karena penyebutnya masih berbeda. Harus kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Seperti minggu lalu kita cari KPK-nya. KPK dari 6 dan 12. Kita tulis KPK dari 6 dan 12 ya. 6 ditambah 6 12, ditambah 6 18, ditambah 6 lagi 24. Stop. Di sini 12 ditambah 12 24. Sudah ada 2 yang sama. Ya, 12 dan 24. Mana, Bu, yang kita pilih? Boleh 24, boleh 12, tetapi yang paling tepat adalah 12 karena ketika nanti sudah menjadi pecahan, yang paling sederhanalah yang akan kita tulis, ya. Jadi kita tulis yang paling kecil. KPK itu kan yang paling kecil. Nah, kita ambil yang paling kecil itu yaitu 12. Oke, 12 ditambah 12. Nah, penyebutnya sudah ada, Bu. Nah, gimana caranya kita memindahkan 17 ini ke sini? Nah, harus menggunakan cara, nggak boleh jadi siluman tiba-tiba pindah ke sini ya. Jadi 12 dibagi dengan penyebut yang lama. Penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama, yaitu 12 dibagi dengan 6, yaitu 12 dibagi dengan 6 sama dengan 2. 2 ini kita kalikan dengan pembilangnya. Jadi 17 dikali dengan 2 berarti 34. Selanjutnya 12 yang sebelahnya, ini 12 penyebut yang baru kita bagi dengan 12 penyebut yang lama. Nah, 12 dibagi 12 itu adalah 1. 1 kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu 1 dikali 37 maka 37. Nah, sekarang sudah sama, Bu, penyebutnya. Boleh nggak langsung ditambahkan? Boleh. Kalau penyebutnya sudah sama, boleh langsung ditambahkan. Yaitu kita tulis 1 aja penyebutnya, 12, yaitu 34 ditambah 37. Nah, sekarang kita jumlahkan. 34 ditambah 37. Yuk kita jumlahkan. 4 ditambah 7 11 ya. Maka yang kita tulis angka belakangnya, yang satunya kita simpan. 3 tambah 3 6, tambah 1 lagi jadi 7. Jadi 71/12. Kalau sekarang sudah kembali lagi ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, tapi kita perhatikan di sini. Lihat, di sini pembilang lebih besar daripada penyebut. Artinya, pecahan ini bisa disederhanakan, kita ubah kembali menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Simak penjelasan Ibu berikut. Nah,
71 per 12 ini akan kita bagi. Jadi 71 dibagi 12. Kita gunakan pembagian pistol. 71 dibagi 12 berapa? Yang paling mendekati adalah 5. Kenapa? Karena 5 dikali 12 adalah 60. Ya, ingat lagi pelajaran pembagian di kelas 4, di kelas 3 ya. Ibu tidak ulang lagi untuk pembagiannya. Setelah itu kita kurangkan. 1 dikurang 0, 1. 7 dikurang 6, 1. 11. 11 bisa nggak dibagi 12? Nggak bisa, karena 11 ini lebih kecil. Nah, sudah sampai di sini. Ini namanya sisa. Anak-anak, penyebut itu tidak pernah berubah. Penyebutnya tetap 12. Ya, jadi dibolak-balik dari biasa ke campuran, dari campuran ke biasa, penyebut tidak pernah berubah. Nah, hasilnya ini yang menjadi bilangan bulat. 5. Ya, ingat ya, hasil ini yang menjadi bilangan bulat. Sisa ini menjadi penyebut. Ya. Jadi sisa 11 ini kita tulis di sini. Menjadi pembilang, maksud Ibu, salah. Nah, menjadi pembilang. Ya. Penyebutnya sama, tetap 12. Paham? Supaya lebih paham lagi, Ibu beri contoh yang kedua. Ya. Nah, lihat anak-anak. Di sini Ibu mempunyai 25 per 10. Ini adalah pecahan campuran. Sedangkan yang di sebelahnya 1 per 2. Ini adalah pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Artinya yang harus kita rubah adalah pecahan campuran. Yang ini dirubah nggak, Bu? Nggak usah, karena di sini sudah menjadi pecahan biasa. Nah, kita rubah kembali. Tadi apa rumusnya? Penyebut dikali bilangan bulat. Jadi 2 dikali 10 ditambah pembilang 5. Jadi 2 dikali 10 20 ditambah 5 jadi 25. Ini jadi apa, Bu? Ini jadi pembilang. Ingat, penyebutnya tidak pernah berubah. Kalau di sini penyebutnya 10, berarti di sini tetap 10. Pembilangnya yang berubah yaitu menjadi 25. Yang ini gimana, Bu? Tetap kita tulis lagi, yaitu ditambah 1 per 2. Kita tulis ulang ya. Nah, selanjutnya kalau sudah sama menjadi pecahan biasa, dua-duanya sudah menjadi pecahan biasa, tinggal kita tambahkan seperti tadi. Ini adalah penyebutnya 10, yang ini adalah 2. Jadi kita cari KPK-nya. 10 dan 2. Oke, yang 10 ditambah 10 jadi 20, tambah 10 jadi 30, begitu seterusnya. Ya, sekarang yang 2. 2 ditambah 2 jadi 4, ditambah 2 jadi 6, ditambah 2 jadi 8, ditambah 2 jadi 10, ditambah 2 jadi 12 dan seterusnya. Kalau sudah ada yang sama, langsung saja kita pilih, karena kita cari yang paling kecil. Nah, di sini sudah ada yang sama yaitu 10, berarti kita bisa rubah penyebutnya menjadi 10. Nah, penyebut yang baru dengan penyebut yang lama, kalau misalnya sama, berarti cara merubah penyebut yang baru ini adalah 10 dibagi 10. Penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama. 10 dibagi 10, 1 dikali dengan pembilang. 1 dikali 25, 25. Penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama. Artinya 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 ini kita kalikan dengan pembilang. 5 dikali 1 jadi 5. Nah, kalau sudah sama penyebutnya gimana, Bu? Tinggal kita jumlahkan. Penyebutnya kan sama tuh, kita tulis sekali aja. Jadi 25 ditambah 5 sama dengan 30 per 10. Nah, di sini kembali lagi 30 per 10. Artinya ini
pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti bisa kita sederhanakan seperti tadi. Bagaimana? Kita bagi saja 30 dibagi 10. Berarti 30 kita bagi menggunakan pembagian pistol dibagi 10. 30 dibagi 10 adalah 3. 3 kali 10 30. 0. Jadi berapa Bu? Hasilnya 3. Jadi kita tulis 3. Boleh nggak Bu tulis 0 per 10? Tidak boleh. Cukup ditulis 3 saja. Kenapa? Karena penyebut itu syaratnya, pembilang itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Paham? Anak-anak soleh dan solehah, setelah kita mempelajari, setelah anak-anak semua paham tentang penjumlahan pecahan, kita masuk ke penjumlahan pecahan desimal. Nah, kemarin Ibu sudah jelaskan pecahan desimal itu apa sih? Pecahan desimal itu adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus. Apa saja khususnya? 10, 100, 1000, dan sebagainya. Boleh nggak Bu, kalau misalnya pecahan desimal itu 1/3? Bukan, itu bukan desimal. Jadi yang desimal itu khusus, yaitu kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Begitu. Nah, pecahan desimal ini biasanya ditulis dengan menggunakan koma. Perhatikan contoh ini. Contoh, jika misal Ibu mempunyai 20 per 100. Ini adalah pecahan desimal. Untuk menjadikan pecahan desimal, maka lihat di sini adalah 100. Jika 100, maka angka di belakang koma itu harus 2 angka. Jadi 0,20. Angka di belakang koma adalah angka yang mewakili pembilangnya. Nah, jadi 0,20. Ini untuk cara merubah dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Bagaimana untuk menjumlahkan pecahan desimal, Bu? Misal Ibu mempunyai 0,5 ditambah, ini contoh 1 ya, 0,75. Bagaimana caranya? Langkah pertama, kita harus menempatkan tempatnya dengan benar, ya. Jadi koma itu harus berurutan dengan koma. Kita untuk menjumlahkan pecahan desimal harus menggunakan susun ke bawah supaya lebih mudah. Perhatikan contohnya. Misal 0,5. Terus yang kedua 0,75. Boleh nggak Bu kalau misalnya 0,75? Nah, seperti ini. Atau seperti ini. 0,75 atau 0,5 atau 0,75. Nah, jadi letak nolnya tidak sejajar. Ini salah. Jadi syarat yang pertama adalah letak koma itu harus sejajar seperti ini, ya. Nah, kalau letak komanya sudah sejajar, baru bisa kita jumlahkan. Kita jumlahkan seperti biasa dari belakang. 5 ditambah 7, 12, 2, tetap kita simpan 1. 0 ditambah 0, 0, komanya turun, satunya tetap. Jadi 1,25. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Ibu mempunyai angka 8,35 ditambah 1,6. Kita coba 8,35. Boleh nggak kalau Ibu tulis 1,6 seperti ini? Tidak boleh ya. Kenapa? Karena komanya tidak sejajar. Cara yang benar adalah kita sejajarkan komanya. Misal 8,35. Yang kita tulis terlebih dahulu, angka di depan koma ada 1, berarti 1,6. Nah, ini nggak ada isi Bu, nggak apa-apa, biarin aja kosong, ya. Nah, baru kita tambahkan. Jika komanya sudah sejajar, baru boleh kita tambahkan. 5 tidak ada kawan untuk bertambah, maka dia meluncur ke bawah. 5. 3 ditambah 6, 9. Koma turun. 8 ditambah 1, 9. Jadi hasilnya adalah 9,5.
Mudah? Mudah bukan? Nah, syaratnya penjumlahan pecahan desimal itu sama dengan penjumlahan pecahan bilangan biasa, bilangan bulat. Misalnya 20 ditambah 30, 40 ditambah 50 sama. Hanya saja perhatikan komanya. Ketika desimal itu ada koma, maka komanya ketika ditambahkan harus sejajar. Itu saja syaratnya. Oke? Baiklah anak-anak solih dan solihah, demikianlah penjelasan ibu kita tentang penjumlahan pecahan campuran dan penjumlahan pecahan desimal. Nah, untuk mengukur sejauh mana anak-anak semua memahami apa yang sudah ibu sampaikan, maka ibu kita mempunyai tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, ini dia tugasnya. Ingat, belajar